Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Agus Permana. Saya dari SMK Pasifik Kota Sukabumi. Alhamdulillah, saya mengikuti seri Semangat Guru kedua kompetisi non teknis di kesempatan ini dengan topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Saya ingin sedikit cerita, Bapak Ibu. Dalam topik ini, alhamdulillah, saya menerapkan kegiatan pembelajaran di kelas begitu, bagaimana siswa diajak untuk berpikir kritis gitu. Dan setelah saya mendapatkan ilmu ini, ternyata memang salah satu contoh hal kecil Bapak Ibu yang saya sudah terapkan, yaitu bagaimana anak itu diajak eh, merasa nyaman atau diapresiasi, salah satunya dengan bagaimana anak itu bisa ikut berpartisipasi di kelas. Salah satu contohnya bahwa misal siswa boleh berbeda pendapat dengan temannya begitu, dan siswa juga eh, kalau kita latihan soal begitu atau menanggapi sebuah narasi, siswa juga bisa menjawab dengan jawabannya sendiri gitu, yang variatif, yang unik, dan pada akhirnya siswa tidak terpaku kepada buku begitu jawaban-jawaban itu. Dan salah satu contoh mungkin juga di latihan ya, soal latihan dalam membuat soal, seperti misalkan tidak melulu kita harus membuat soal yang sifatnya PG yang kemudian jawabannya sudah ada di buku gitu, sehingga anak akan terus terfokus pada buku dan tidak berkembang seperti itu. Dan akhirnya ketika anak tersebut atau siswa kita akan berpikir bahwa pembelajaran di kelas ini sangat bisa diterima setiap apa yang anak itu sampaikan begitu, pendapatnya begitu, partisipasinya gitu. Salah satu contoh misalkan merasa nyaman ya, yang pada akhirnya anak itu bisa merasa nyaman ya, oh iya anak akan berpikir bahwa ketika salah pun, pendapatnya salah pun tetap diterima ya di kelas ini, di ruangan ini, oleh gurunya begitu, karena yakin ketika salah pendapat pun akan diluruskan atau diarahkan dengan gurunya. Dan ketika berbeda pendapat pun teman-teman yang lain tetap menerima begitu, dan pada akhirnya ini akan menjadikan tahapan-tahapan pengembangan berpikir kritis, bagaimana anak nanti akan mencari bukti gitu, fakta atau opini, dan coba mencari sebanyak mungkin, mungkin bertanya ke temannya. Dan yang terakhir, praktek ini kenapa sangat efektif begitu Bapak Ibu, karena yang saya rasakan tadi bahwa siswa atau kita bisa menyadari mana fakta, mana opini begitu, dan sumber kredibel atau tidak, juga eh, cara atau celah informasi yang belum ditemukan begitu, serba berapa seberapa gegabahnya kita guru begitu ya, dalam berucap, dalam bertingkah, dalam mengambil keputusan di kelas begitu, sehingga pada akhirnya siswa dan guru kita bisa menyelamatkan diri kita secara berpikir eh, kontrol begitu, berpikir cepat yang tidak terkontrol. Dengan adanya berpikir kritis ini, insya Allah dan alhamdulillah, saya di kelas cukup luar biasa, anak-anak pada akhirnya senang diterima di kelasnya, bahwa berbeda pendapat itu diterima, berbeda jawaban atau sifatnya menjawab salah satu yang jawaban yang salah juga tetap bisa diterima, sehingga ada pengumuman dari guru, dan itu akan menjadi lebih ramai, seru di kelas. Seperti itu Bapak Ibu, dan alhamdulillah eh, lembar aksi yang diberikan juga sangat bermanfaat, membimbing saya dalam bagaimana mengembangkan anak-anak supaya bisa berkembang berpikir kritis begitu. Dan yang terakhir, tips dari saya, bukan tips ya, tapi ajakan begitu, tapi ada istilahnya tadi yang saya dapatkan, yaitu katanya begini Bapak Ibu, eh, ya kita mulai lagi pelan-pelan begitu, terus melatih diri, terus belajar semangat, dan pada akhirnya itu yang akan menjadi percepatan begitu Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga menginspirasi. Assalamualaikum.